Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Irsyad. Nomor induk mahasiswa 1238 232426. Dalam prodi program studi Pendidikan Agama Islam D23 dari insyaallah dari Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Al-Kifayah Riau, insyaallah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengunggah sebuah video yaitu tentang tugas UTS kami di sekolah dengan jurusan mata kuliah bimbingan dan konseling. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya sendiri bersama anak saya, ini atas nama Amirul Rosyad, yang sekolah di Pondok Tahfiz Ummul Qura, Pondok Pesantren Ummul Qura. Dalam hal ini mungkin ada beberapa permasalahan di sekolah yang sering dihadapi oleh siswa, baik itu di pesantren ataupun di sekolah-sekolah umum. Dan sekarang kita terfokus kepada sekolah yang berada di pesantren tentang permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di sekolah. Baik, Rosyad, ini di dalam waktu sekolah itu apa kira-kira rasa antum ya yang negatifnya lah gitu, yang bisa kita bahas, kita selesaikan untuk mencarikan solusinya. Ya mungkin seperti antum di sekolah itu melihat kawan-kawan, ya ada yang belajar dengan betul-betul, ada juga yang nakal, kemudian ada juga mungkin yang berbuat kesalahan, cabut gitu kan. Dan itu di sekolah, baik itu di sekolah umum ataupun di pesantren, itu sering terjadi. Nah, apa kira-kira keluhan rasa yang antum ketahui di sekolah yang perlu kita selesaikan? Silakan, Syafri. Tentang cabut dari pondok. Kenapa siswa itu bisa cabut dari pondok itu? Oke. Nah, dalam hal ini memang untuk kita memberikan solusi atau memberikan nasihat kepada anak-anak peserta didik kita, itu ada mungkin beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk memberikan bimbingan kepada anak-anak yang suka cabut, baik itu yang dari sekolah ataupun yang dari pondok. Yang pertama mungkin itu kita berikan pendekatan. Kita berikan pendekatan dan kita memberikan nasihat yang ya mungkin yang bisa memperbaiki dirinya secara lunak. Karena biasanya anak-anak yang beranjak dewasa itu memang tidak bisa diberikan nasihat secara kasar. Karena kalau kita memberikan nasihat secara kasar, itu cenderung dia bisa melawan. Karena pada intinya anak-anak yang beranjak remaja itu mereka mencari jati diri, kemudian juga pengen mencoba, pengen tahunya tuh sangat tinggi. Berbeda dengan halnya kita orang tua yang sudah sudah berusia, mungkin kita punya anak gitu kan. Itu memang yang kita pikirkan adalah yang terbaik. Kita pengennya anak itu ya baik-baik aja, patuh-patuh aja dia,
sama apa yang kita perintahkan. Tapi dalam hal ini yang perlu kita garis bawahi, yaitu anak-anak yang mulai beranjak remaja itu pengen mencari jati dirinya itu sangat kuat sekali. Dan yang perlu kita perhatikan yaitu selanjutnya adalah masalah pergaulannya. Nah, ini juga perlu kita perhatikan masalah pergaulannya, baik itu dia semasa di sekolah sama kawan-kawannya, begitu juga dengan masalah kawan-kawannya yang ada di sekitar lingkungan dekat rumah. Ini dua faktor yang mungkin bisa merubah pola pikir anak. Nah, seperti itu. Jadi kalau di sekolah ini memang di bawah pengawasan guru dan pihak sekolah yang mungkin banyak lebih paham dengan kondisi di sekolahnya, baik ketika dia belajar ataupun tentang pergaulannya dia sama teman-teman. Dan tapi kalau ketika dia berada di rumah, ini memang betul-betul tugas orang tua yang harus mengawasi anak-anaknya. Tidak boleh kita membiarkan anak-anak, contohnya mungkin dia bergaul sama kawan-kawan yang di sekitar lingkungan rumah kita yang sembarangan, karena kawan-kawan dia di pondok dengan kawan-kawan dia yang di lingkungan sekitar rumah itu suatu hal yang bertolak belakang sering kejadian. Karena kadang-kadang kita perhatikan anak-anak, contohnya kita yang berada di sekitar dekat rumah itu lingkungan mereka yang bebas sering menjadi faktor yang sangat kuat merubah tingkah laku anak-anak pesantren. Kita lihat dari bahasa dia sehari-hari itu sangat luar biasa. Yang mohon maaf, ada bahasa kau, habis itu bonga, babi, anjing, dan yang hal-hal seperti ini sering kita dengar di anak-anak tempat lingkungan umum. Nah, tetapi ketika dia berada di sekolah, ini termasuk pelanggaran yang beresiko nanti dia kena sanksi. Nah, itu makanya salah satu tugas orang tua itu yaitu harus menjaga anaknya dalam bergaul, tetap mengawasi dan mengkoreksi kawan-kawan dia yang dia tempat bergaul di lingkungan sekitar rumah. Contohnya mungkin Rosyad, dia berkawan sama orang-orang yang berada di lingkungan sekitar rumah, yang sehari-hari dia terbiasa tidak sholat, sibuk bermain, bahkan mungkin ada yang merokok. Nah, ini termasuk nih, itu yang cikal bakal nanti yang merubah pola pikir anak menjadi bandel. Nah, seperti itu. Ini dua faktor. Itu yang pertama tadi pergaulan dia di lingkungan sekitar rumah, dan faktor juga di sekolah yang mungkin perlu diawasi oleh guru-guru ketika dia bergaul istilahnya sama kawan-kawannya. Ini sesuatu hal yang perlu diperhatikan. Kemudian bisa kita berikan nasihat kembali kepada anak-anak yang cabut ini. Itu memang selain pendekatan, kemudian kita beri nasihat yang baik kepada anak-anaknya, kita ingatkan dia tentang bahaya-bahaya yang ditimbulkan bagi anak-anak yang bandel. Baik itu dia cabut, kemudian dia bergaul kawan-kawannya merokok,
dan lain-lain sebagainya itu kita berikan nasihat yang baik dan kita sampaikan kepada dia efek-efek yang akan terjadi jika dia salah dalam pergaulan. Mungkin itu saja nasihat yang bisa kita berikan. Kira-kira gimana Syed, bisa antum pahami tentang nasihat ini? Insya Allah bisa ya. Dan mudah-mudahan dengan nasihat yang pendek ini dapat menambah pelajaran bagi kita semua, baik itu Ananda Rusyad dan juga mungkin bagi kawan-kawan yang menonton video ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Min Rusyad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.